Salam, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya ucapkan bagi kita tetap semangat. Hingga pada saat ini kita masih di rumah dan masih lebih efisien kita lakukan di rumah, tapi tetap penuh sukacita untuk melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu sudah terlebih dahulu membacanya di rumah firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27 tentang dua macam dasar. Saya membacanya di dalam nama Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan, pijakan yang kokoh atau pondasi yang kokoh. Ada sebuah ilustrasi, ada pertandingan lukisan. Lukisan yang pertama dia menggambar kota yang sangat indah dengan gedung pencakar langit yang sangat luar biasa. Lukisan yang kedua, Bapak Ibu, dia menggambar pemandangan yang sangat indah, suasana di desa dan sangat indah sekali. Namun lukisan yang ketiga adalah dia menggambar seekor burung ada di sebuah pohon, dia hinggap di sebuah tangkai, tetapi di sekitarnya ada angin puting beliung. Lalu pada akhirnya lukisan yang ketiga inilah yang memenangkan kompetisi tersebut, yaitu lukisan burung tersebut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang lukisan ini mempunyai satu makna. Walaupun angin puting beliung, masalah pergumulan boleh menggoncang pohon itu, tetapi burung itu tetap tenang, ya. Burung itu tidak terjatuh dari pohon itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenapa? Karena burung itu pijakannya sangat kuat, ya. Dia memijak tangkai pohon itu sangat kuat sekali. Kita boleh melihat bahwasannya ketika pijakan kita kuat, pondasi kita kuat, apapun yang menjadi pergumulan kita percaya Bapak Ibu pasti kita akan bisa melewatinya. Firman ini sangat relevan sekali dengan situasi kita pada saat ini. Dalam situasi krisis, dalam situasi tekanan ekonomi, dalam situasi ancaman apapun yang boleh kita alami pada saat ini, Bapak Ibu, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tampil beda meresponinya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak Tuhan akan beda meresponi setiap pergumulan, yang datang dalam kehidupannya. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya yang boleh mendengarkan dia pada saat itu ketika menyampaikan perumpamaan ini. Dia mengatakan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia digambarkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti seorang yang membangun rumah di atas batu, membangun rumah di atas batu memiliki pondasi yang kuat. Jadi di zaman dahulu, Bapak Ibu, kalau bangsa itu hendak mendirikan rumah, mereka harus menggali tanah itu sampai mereka menemukan batu, dan di atas batu itulah mereka akan membuat bangunan mereka supaya kokoh. Jadi kita boleh melihat di sana ada kerja keras, ada usaha. Jadi menggali sampai kedalaman berapa meter, mereka menemukan batu, lalu di situ akan mereka bangun rumah mereka. Artinya mereka bekerja keras, Dan dia disamakan dengan orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, Bapak Ibu. Jadi tidak asal membangun, dia perhatikan, dia perhatikan pondasi kekuatan daripada bangunan itu, sehingga ketika datang banjir, ketika datang badai, ketika datang angin topan puting beliung, rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu, Di atas batu, saya mau katakan, adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, orang yang menggantungkan hidupnya kepada kebenaran firman Tuhan, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dan dia akan memiliki pondasi yang kokoh.
Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada perjuangan ya. Ada perjuangan untuk mendapatkan pondasi yang kokoh itu, dan ada kerja keras. Tidak instan Bapak Ibu. Jadi anak-anak Tuhan itu akan diperhadapkan dengan berbagai macam kesusahan ya. Ketika kita memiliki pondasi yang kuat, kita percaya Bapak Ibu, apapun yang boleh datang menerpa kehidupan kita, kita akan mampu tegak berdiri ya. Kita akan keluar bisa menjadi pemenang untuk mengalahkan setiap pencobaan itu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, Yesus gambarkan ya, orang yang membangun rumahnya di atas pasir ya. Di atas pasir dalam pengertian pasir lebih banyak ditemukan di pantai. Jadi tidak susah untuk mencari pasir. Ketika didirikan di atas pasir, Bapak Ibu, bangunan itu tidak kokoh, dan dia diidentikan dengan orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir karena pondasinya tidak kokoh Bapak Ibu. Artinya tidak ada kerja keras, tidak menggali sampai dalam. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak mau iman yang instan ya. Iman yang memang bagaimana supaya segala sesuatunya dapat terselesaikan tanpa memperhatikan, memperhitungkan nilai-nilai daripada firman Tuhan, sehingga segala cara bisa kita halalkan. Terlebih dalam situasi pandemi yang kita alami pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hati-hati ketika memang kita mengaku sebagai anak Tuhan. Jangan segala sesuatunya kita halalkan. Bagaimana untuk mendapatkan uang lebih banyak, keuntungan yang lebih banyak, kita harus menghalalkan segala cara. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, supaya kita memiliki pijakan pondasi yang kokoh, dan kita tetap mempercayakan hidup kita kepada nilai-nilai Alkitab ini. Bapak Ibu, kita tidak mau iman kita instan. Sama seperti Ruth dan Naomi ketika mereka diterpa krisis Bapak Ibu, Naomi bisa menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Dia meresponi krisis itu Bapak Ibu, tidak menduakan Tuhan. Sekalipun dia ada di sekitaran orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi Naomi tetap percaya, bergantung hidupnya kepada Tuhan. Sehingga menantunya yang bernama Ruth menyatakan, Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Kemana ketika terjadi krisis di negeri itu, Naomi hendak kembali ke negeri asalnya, Ruth ikut. Sementara menantunya Orpa juga ada, tetapi Orpa mengurungkan niatnya. Naomi katakan, untuk apa lagi kamu ikut? Sedangkan anakku tidak akan ada lagi, dan aku tidak akan mampu lagi untuk melahirkan. Tetapi Ruth mengikuti, karena memang teladan yang baik, respon yang baik yang selalu ditunjukkan oleh Naomi terhadap Ruth dan menantunya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi krisis sekalipun, dia mampu memenangkan jiwa. Begitu juga dengan kita. Ketika orang lain di sekitar kita melihat dalam situasi krisis, tetapi kita lebih mengedepankan bagaimana kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu mengatakan bahwasanya Tuhan senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kita. Maka orang lain yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, akan merasa salut melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jangan kita kedepankan rasa putus asa, rasa kekhawatiran kita yang lebih mendalam, sehingga kita tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga kita tidak lagi bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Percaya, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau melakukan firman Tuhan, pondasimu akan kokoh, pijakanmu akan kokoh, engkau tidak akan tergoyahkan oleh apapun, dan engkau akan tampil beda dari orang-orang di sekitarmu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang kedua, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini diingatkan, kita bukan orang-orang yang bodoh ya. Jadi ketika Tuhan katakan engkau mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, dia diidentikan dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, tidak memiliki pijakan yang kuat ya, tidak memiliki pondasi yang kuat, sehingga ketika datang badai, ketika datang persoalan, ketika datang pergumulan, maka kita akan terporak-porandakan, kita akan hancur, kita akan tidak lagi merasakan
berarti di hadapan Tuhan, dan kita akan mengatakan Tuhan tidak berpihak terhadap kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimana Ayub dalam kehidupannya ketika dia diperhadapkan dengan berbagai kesusahan dan kesulitan, Ayub tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita dalam situasi kita pada saat ini. Jangan pernah engkau putus asa, jangan pernah engkau pesimis atas pemeliharaan Tuhan, jangan pernah andalkan kekuatanmu, jangan pernah mencari jalan yang instan untuk mendapatkan pondasi yang kokoh, untuk mendapatkan dasar batu yang kuat. Ada kerja keras, menggali sampai ke dalam. Anak-anak Tuhan tidak instan imannya. Anak-anak Tuhan akan tetap kuat dalam situasi kesusahan, dalam situasi kerja keras. Dan kita percaya orang yang senantiasa bekerja, Tuhan akan memberkati. Saya percaya Bapak Ibu, kita tetap tenang, tetap teguh, tetap kuat untuk menjalani dan meresponi setiap krisis atau situasi pandemi yang boleh kita alami pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.